Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah untuk setiap tuntunan kasih setianya bagi kita, sehingga kita boleh menikmati persekutuan kita pagi hari ini melalui program Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 15 Maret 2023. Mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami boleh menikmati hari ini, hari baru kasih karunia-Mu ya Allah, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata melingkupi kami. Pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kami, firman-Mu akan menjadi landasan bagi kami sekalian. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahaminya dan menjadi pelaku firman di sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Amin. Pembaharuan perjanjian, tema kita untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan bersama. Di dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak yang mengikrarkan perjanjian itu. Kalau di Toraja disebut sibase. Perjanjian atau base dapat saja direproduksi terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga tidak dilupakan. Dalam momen-momen tertentu, orang biasa melakukan tradisi untun dan base, di mana janji atau sumpah tersebut dirayakan kembali dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Nah, perjanjian adalah tema besar yang ada di dalam Alkitab. Karena itulah Alkitab dikategorikan ke dalam dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditandai dengan pemilihan Allah atas bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Sebagai respon, maka orang Israel harus hidup di dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh keluar dari dalamnya. Jika orang Israel setia, maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Tetapi seringkali orang Israel ingkar, sehingga malapetaka menimpa mereka. Namun demikian, Allah tidak pernah membatalkan janjinya, tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar. Inilah yang menjadi dasar sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali, atau untun dan base. Puji-pujian, tarian, dan musik terbaik digelar untuk mengingat pertolongan dan ketetapan Tuhan yang membuat orang Israel hidup. Puncak dari perjanjian Allah ada di dalam Yesus Kristus, dan perjanjian itu tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja,
tetapi telah meluas sampai ke seluruh penjuru bumi, dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh hidup di dalam kasih perjanjian Allah melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus. Karena itu, komitmen baru akan kami bangun, bahwa kami tidak hanya akan hidup di dalam Yesus Kristus sebagai kasih perjanjian Allah, namun kami akan terus mendorong diri kami untuk tetap setia hidup di dalam perjanjian itu, dan seluruh kehidupan kami akan menyatakan kasih perjanjian itu juga, agar semakin banyak orang mengenal tentang Yesus Kristus, bukti dari kasih perjanjian Allah. Tolonglah kami ya kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidup kami setiap hari, kami akan terus berkomitmen untuk iman kami tetap teguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam berbagai tantangan hidup, kami akan terus mengingat kasih perjanjian Allah di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini semua aktivitas kami akan kami jalani. Kami mohon kasih setiamu menuntun kami dan menjadi kekuatan kami dimanapun kami berada. Yang sedang bergumul dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat mereka sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Mereka yang sedang bergumul dalam duka, nyatakanlah penghiburan-Mu bagi mereka ya Allah. Kami mohon kasih setiamu akan terus menyertai, sehingga dalam sepanjang kehidupan kami boleh menikmati kasih Tuhan itu, dan kami pun akan menyatakannya di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kegiatan kami hari ini, turut campur tanganlah Engkau di dalamnya, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak kami yang masih mengikuti semester, Tuhan menolong pun mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga semua boleh mereka lalui dengan penuh sukacita. Ini kami datang berserah kepadamu, sambut dan sempurnakanlah setiap doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan boleh kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya senantiasa kita dimampukan menjadi pelaku firman yang taat. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.